Tidak ada pekerjaan yang dapat lepas dari risiko kecelakaan bagi para pekerja ataupun orang-orang di lingkungan kerja, baik itu kecelakaan fisik, mental, ataupun sosial. Segala sesuatu yang terjadi di lapangan tentu akan tetap berisiko bagi para pekerja jika tidak ada penanggulangan atau pencegahan sebelumnya. Oleh karena itu, mari memperhatikan ketiga bagi para pekerja di lingkungan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Taruna Aditya Teja Permana Rustono dari program studi D4 TNU 26 Bravo. Bersama rekan saya Taruna Hadi Solehudin dari program studi Teknik Navigasi Udara Angkatan ke-26 Bravo Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di sini kami akan mencoba memberi pemaparan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja di lapangan di lingkungan kerja masing-masing. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan segala bentuk upaya atau usaha yang dilakukan atau diterapkan di lapangan kerja guna menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja baik secara fisik, mental, maupun sosial di lingkungan kerja masing-masing yang dapat meningkatkan kualitas produksi bagi perusahaan itu sendiri dan kemudian sebagai sarana untuk menjamin segala sumber produksi dapat digunakan secara aman. Para perusahaan harus memerhatikan hak para tenaga kerja untuk memperoleh keselamatan hidup serta efisiensi dalam bekerja guna memaksimalkan segala sumber produksi agar dapat digunakan secara efisien dan aman. Selalu ikuti prosedur kerja, jangan dikerjakan apabila belum terlatih. Gunakan alat pelindung diri, jangan bekerja ketika kondisi tidak aman, dan jangan bercanda atau bersenda gurau ketika bekerja. Dan selalu gunakan alat pelindung diri ketika bekerja, terutama pekerjaan yang memerlukan keamanan lebih. Apa aja sih undang-undang yang mengatur K3 di Indonesia tercinta ini? Ada beberapa undang-undang dan peraturan yang telah pemerintah tetapkan untuk K3 ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang pimpinan tempat kerja dan pekerja diwajibkan untuk melaksanakan keselamatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja yang baru sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja serta memeriksakan kesehatan secara berkala. Sebaliknya, para pekerja pun berkewajiban memakai alat pelindung diri serta mematuhi semua syarat keselamatan kerja dan kesehatan yang diwajibkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 tentang kesehatan kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat dan tidak membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1, setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya. Ayat 2, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan A. Mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang atau lebih. B.
mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Ayat 3. Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Pengusaha dalam menerapkan SMK 3 atau K3 ini wajib berpedoman dengan peraturan pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional. Adapun potensi bahaya yang dapat dialami para pekerja, khususnya para teknisi, baik teknisi di bandara maupun teknisi yang lain adalah jatuh dari ketinggian, tergelincir, luka-luka, terkilir, salah urat, hingga gangguan pernafasan ataupun penglihatan. Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh para petinggi perusahaan dalam menerapkan K3 adalah yang pertama, lingkungan kerja yang harus comfortable bagi para karyawan atau para pekerja. Yang kedua, alat-alat dan bahan yang masih layak digunakan atau fungsinya masih dapat digunakan secara maksimal. Yang ketiga adalah sarana pendukung lainnya yang memenuhi atau dapat mencukupi kebutuhan para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya masing-masing. Perusahaan harus menyediakan alat pelindung diri bagi para pekerjanya, dari mulai pelindung kepala, wajah, badan, tangan, hingga ke kaki. Dari mulai helm, masker, kacamata, jaket, celana tebal, kaos kaki, hingga sepatu. Alat pelindung diri yang lengkap tentunya dengan fungsinya masing-masing tentu dapat menjadi penunjang bagi para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya hingga dapat meningkatkan kualitas dan mutu hasil produksi dari perusahaan. Apabila aspek-aspek tersebut sudah diperhatikan dengan baik oleh para petinggi perusahaan, tentu di lapangan kerja nanti akan tercipta suasana yang lebih aman, nyaman, serta dapat meningkatkan hasil produksi bagi para perusahaan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Tujuan diterapkannya K3 bagi para karyawan atau pentingnya K3 bagi para karyawan adalah para karyawan dapat memahami dan mengetahui risiko-risiko apa saja yang ada dalam lingkungan kerjanya. Kemudian mereka juga dapat mengetahui penanganan apa saja yang dapat dilakukan apabila terjadi keadaan darurat ketika mereka sedang bekerja, dan mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang perlu dilakukan apabila teman-teman mereka atau rekan-rekan kerja mereka mengalami insiden di tengah kerja mereka, serta mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja di lingkungan kerja terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Bagi perusahaan, penerapan K3 di lingkungan kerja juga dapat berdampak baik bagi perusahaan itu sendiri. Yang pertama, perusahaan dapat mengurangi beban asuransi yang harus dikeluarkan apabila tenaga kerja mereka atau para pekerja mereka mengalami kecelakaan. Yang kedua, dapat mengurangi lost time akibat terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja. Yang ketiga, segala sumber produksi mereka dapat habis, dapat dimaksimalkan dengan baik oleh para pekerja. Dan tentunya yang terakhir adalah mereka dapat meningkatkan hasil produksi dan income bagi perusahaan itu sendiri. Dan apa ada sanksinya nggak kalau K3 udah dilanggar buat pekerja? Ya pasti ada. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3 harus bergeser dari sekadar pembinaan menjadi penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja. Dapat diancam pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. Untuk sanksi bagi perusahaan pasti ada juga dong jika tidak menerapkan K3, yaitu kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Ya ketika ada kecelakaan di lingkungan kerja perusahaan itu sendiri karena akan mengeluarkan dana, dan lebih fatalnya lagi akan ada pencabutan izin untuk perusahaan. Tapi saat ini yang lebih dikedepankan yaitu kepembinaan, karena perusahaan di Indonesia ada di berbagai level dan paling banyak di level menengah ke bawah, sehingga kita merasa pembinaan yang lebih diutamakan. Tapi kalau
sudah tidak diterapkannya K3 oleh perusahaan berdampak pada banyak kecelakaan kerja, bahkan sampai kecelakaan yang fatal, maka akan ada sanksi yang tegas. Bagaimana sih kalau suatu perusahaan tidak menerapkan K3? Terus pekerja harus melapor kemana? Nah, dalam hal ini perusahaan tersebut belum menerapkan sistem K3 yang bagus di perusahaan dan belum ada divisi yang berkaitan dengan K3 secara langsung. K3 sendiri itu sifatnya harus dan mengikat di perusahaan karena berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena ini berhubungan dengan ketenagakerjaan, maka pekerja tersebut harus melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan.